What's up young people, boleh dong semuanya bangkit berdiri dari kursi-kursimu. Kasih tepuk tangan yang paling meriah dong buat Toy kita yang dahsyat, come on. Yang siap memuji Tuhan, siap-siap angkat suaramu. Come on, let's sing this song out with all your voice, with all your faith, amen. Woo! I saw Satan falls like lightning. Hey. I saw darkness run for cover, but the miracle that I just can't get over, my name is registered in heaven. I believe in signs and wonders. I have resurrection power. Still the miracle that I just can't get over, my name is registered in heaven. Yeah, my praise belongs to you forever. Come on, sing this loud. This is my testimony from death to life. 'Cause grace rewrote my story. I'll testify by Jesus Christ the righteous. I'm justified. This is my testimony. This is my testimony. Whoa. Come on, put your hands up. Kita nyanyi sama-sama ya. Come together, sons and daughters, bought with blood and washed in water. Sing the praises of the Spirit, Son and Father. Our God will finish what He started. You believe that? Our God will finish what He started. Oh, this is my testimony from death to life. 'Cause grace rewrote my story. I'll testify by Jesus Christ the righteous. I'm justified. Sing what? This is my testimony. This is my testimony. With all your faith, with all your faith, with every voice, come on church, let's sing this song. If I'm not there, you're not done. Greater things are still to come. Oh, I believe. If I'm not there, you're not done. Greater things are still to come. Oh, I believe. If I'm not there, you're not done. You're not done. You're not. Greater things are still to come. Oh, I believe. If I'm not there, you're not done. Greater things are still to come. Oh, I believe.
is my testimony. Come on, you sing it out. Woo! 'Cause grace rewrote my story. I'll testify by Jesus Christ the righteous. I'm justified. This is my testimony. Oh, I'm alive. This is my testimony. From dead to life. 'Cause grace rewrote my story. I'll testify by Jesus Christ the righteous. I'm justified. This is my testimony. This is my testimony. Oh, compared to life, now I'm alive. Got a reason to say, a reason to say. Banyak kasih sorakan yang paling kencang buat Tuhan kita yang dahsyat, Tuhan Yesus yang luar biasa. Come on, Gilgal, you praise you, Lord. Hallelujah. Come on, let's keep praising Him. Kalau masih ingat lagunya sama-sama ya, kita nyanyikan bareng. I'm not looking back to what once was. My vision ahead to where you are now. I know you have greater things for me. So with every step I believe it's a brand new day. All my past is washed away. So I give you all my praise. Jesus, I will go your way. You have all my life. Oh, all my life. Oh, all my life. Semua siap shout. Kencang-kencangnya, here we go. It's for you. It's for you. It's a new season. It's a new season I'm living in. Everything changed because you're with me. Yeah, I come alive in your presence. So with every step I believe it's a brand new day. Come put your hands up. Wash away all my praise. Jesus, I will go your way. You have bareng-bareng yuk. Oh, all my life. Sing it out. Oh, all my life. You gotta shout it out. It's for you. It's for you. Come on, sing this part. Say every beat, every beat. Every beat of my heart beats for you. Every breath in my lungs is for you. Everything that I do is for you. Jesus is for you. You sing, you sing, you sing. Every beat of my heart beats for you. Every breath in my lungs is for you. Everything that I do is for siapa? Amen. Woo! Come on. Come on, young people, we gotta give our best for our lovely Jesus. Amen. With all your voice. Come on, let's sing this part. You have all my life. Oh, all my life. Oh, all my life. Semuanya siap? Oh, it's for you. Woo! Oh, it's for you. Every beat.
Terima kasih Tuhan buat keselamatan. Terima kasih Tuhan sudah layakkan kami. We come to your feet Jesus. Katakan sama-sama yuk. It was my cross you bore, so I could live in the freedom you died for. And now my life is yours, and I will sing of your goodness forevermore. Worthy is your name, Jesus. You deserve the praise. Worthy is your name. Worthy is your name, Jesus. You deserve the praise. Worthy is your name. Katakan sama-sama. And all my shame is gone, Lord. And now my shame is gone. I stand amazed in your love undeniable. Your grace goes on, and I will sing of your goodness forevermore. Worthy is your name, Jesus. Worthy is your name, Jesus. You deserve the praise. Worthy is your name. Worthy is your name, Jesus. You deserve the praise. You deserve it all. Worthy is your name. You are worthy, Lord. Jesus, you deserve the praise. Worthy is your name. Oh, you are worthy, Lord. Be exalted now in the heavens, as your glory fills this place. You alone deserve our praise. You're the name above all names. Be exalted now in the heavens, as your glory fills this place. You alone deserve our praise. You're the name above all names. Be exalted now in the heavens, as your glory fills this place. You alone deserve our praise. You're the name above all names. Be exalted now in the heavens, as your glory fills this place. You alone deserve our praise. You're the name above all names. Be exalted now in the heavens, as your glory fills this place. You alone deserve our praise. You're the name above all names. Be exalted now in the heavens, as your glory fills this place.
all my life and Kau soul. sungguh layak. Give you all my Terima life and puji-pujian kami. Come on church, naikkan pujianmu setiap sore hari ini. You deserve it all. Karena hanya Tuhan yang layak untuk menerima pujian kita. Hanya Tuhan yang layak terima sembah kita. I will lift my voice to worship you. I will live my life for you, Jesus. You are worthy, Lord. Hallelujah. No one else but you, Jesus. Hallelujah. No one ever will. There's only you, Jesus. You are so, so good to me. We long for you, God. We long for you. With your presence, Jesus. Worthy is your name, Jesus. You deserve a praise. Worthy is your name. Worthy is your name, Jesus. You deserve the praise. Worthy is your name. Come on. Worthy is your name, Jesus. You deserve the praise. You deserve it all. Worthy is your You deserve it all. Worthy is your name, Say worthy. Jesus. You are worthy, You God. deserve praise. Worthy is your Teman-teman katakan sekali lagi yuk. Worthy is your name, Jesus. You deserve the praise. Worthy is your name. Worthy is your name, Jesus. You deserve the praise. Worthy is your name. Be exalted now in the heavens as your glory fill this place. You alone deserve our praise. You're the name above all names. Be exalted now in the heavens as your glory fills this place. You alone deserve our praise. You're the name above all names. Be exalted now in the heavens as your glory fills this place. You alone deserve our praise. You're the name above all names. Be exalted now in the heavens as your glory fills this place. You alone deserve our praise. You're the name above all names. You are worthy, Lord. Sungguh hanya Tuhan yang layak untuk menerima setiap pujian kami, Tuhan. Thank you for making us worthy. Thank you for making us worthy, Jesus. Kami sekarang siap untuk mendengarkan suara Tuhan. Semua teman-teman yang sudah dilayakkan, katakan sama-sama, amin.
Dengan tepuk tangan buat Tuhan sama-sama. Sekali lagi kita kasih tepuk tangan buat Tuhan kita yang luar biasa. Anak-anak muda mana suaranya? Keren ya Jar. Ramai banget ya hari ini ya. Wow. Oke, kita mau ngapain sih Jar hari ini? Kita mau nyambut teman-teman ya kan. Aku mau nyambut teman-teman buat yang mengikuti kita secara online dan juga yang mengikuti hadir secara langsung di sini secara onsite. Welcome to Gilgal Youth guys. Boleh colek teman kanan kirinya bilang lu keren. Lu keren, lu keren. Kiri kanannya ya, lu keren. Oke. Teman-teman boleh duduk. Teman-teman boleh duduk dulu. Selanjutnya ada beberapa news yang mau kita sampaikan. Apa Jar? Betul. Kita ada satu pengumuman penting yaitu playground. Apa sih playground itu? Jadi kita playground itu bisa bersatu hati, berdoa setiap hari Sabtu sebelum ibadah youth dimulai. Jadi setiap hari Sabtu jam 3 sore ya Jo ya. Tempatnya di? Tempatnya di lantai 5 Gilgal Center. Jadi teman-teman kalau misalnya ada pergumulan, ada mau didoakan, boleh banget join playground. Colek kiri kanannya, yuk join playground. Yuk join playground. Join playground. Oke, selanjutnya kita akan ngelakuin salah satu culture kita. Satu culture kita. Gak bosan-bosan ya Jo? Betul, yaitu family time. Bener, family time. Kenapa kita lakuin family time Jo? Kenapa? Karena kita mau biar gereja kita jadi keluarga semua. Bener, jadi saling biar kenal. Kita saling kenal, biar nggak asing ya. Bener, oke. Oke, aku mau ajak teman-teman buat berdiri dulu yuk. Kita sambut berdiri. Oke, nanti ada countdown 1 menit. Aku ada topik nih, satu topik yang bisa kalian ajak ngomong sama kiri kanan kalian. Ini kan udah mau 17-an ya, bener ya? Betul. Oke, boleh kita colek kiri kanannya tanya biasanya 17-an ngapain? Ada lomba di sekolah atau di kuliah atau di komplek? Siapa tahu ya kan? Benar ya, Oke, siapa tahu ya. countdown 1 menit boleh Dimulai ditampilin. Oke, jangan ada yang diem ya. Family time mulai dari sekarang. Oke, mulai dari sekarang. Oke, tanya biasa 17-an lombanya apa aja? Lu biasa ngapain Jar? Biasa kalau dulu zaman sekolah ya ada makan kerupuk, lomba makan kerupuk. Gua biasa balap karung ya. Balap karung, seru juga tuh. Boleh ditanya juga biasa lombanya lomba apa yang seru nih? Betul. Kita cari yang belum kenal ya guys, jadi boleh muter. Benar, kita cari yang belum kenal. Kalau kata orang nggak kenal maka tak sayang Jo. Cakep. Bukan pantun. Oke. Masih ada waktu ada guys. waktu, jangan terburu-buru. Foto dong. Oke. 3, 2, 1. Oke, waktunya habis. Tepuk tangan buat kalian Tepuk semua. tangan buat kalian semua. Mantap Jo. Oke, Kayaknya sekarang news kita segitu aja. Nextnya kita bakal ada apa nih? nah nextnya kita mau nyambut satu orang yang akan menyampaikan offering message nih. Oke, kita sambut nih Henok. Kasih tepuk tangan sekali lagi yang luar biasa. Alright, teman-teman boleh duduk. Ya boleh ditepuk kanan kirinya. Hi bro, good to see you. Hi sis. Oke. Hop. Sebelum teman-teman nanti memberi, aku sharing sedikit ya. Sharing sedikit aja apa yang aku coba renungin soal memberi. Teman-teman tahu cerita orang kusta yang disembuhin sama Tuhan Yesus gak? Tahu nggak? Yang tahu bilang aha. Nah, kan yang disembuhin berapa? Ada yang tahu? Ada yang tahu? Berapa? 10, 9? Banyak ya kan? Yang disembuhin banyak ya kan? Tapi yang datang balik itu berapa orang? Berapa? Nggak kedengeran? 1. Nah, aku mau kita sama-sama belajar ya. Kita belajar. Dari cerita ini kita bisa belajar sesuatu hal yang menurut aku ini perlu ada di saat kita mau memberi ke Tuhan. Ya. Kalau teman-teman buka di Lukas 17, ayatnya itu dia. Dia bilang gini, seorang dari mereka
ketika melihat bahwa ia telah sembuh, kembali sambil memuliakan Allah dengan suara nyaring. Pertanyaannya, di sini ceritanya sembuh dulu atau dia memuliakan Allah dulu? Yang mana? Halo. Sembuh dulu atau dia memuliakan Allah dulu? Sembuh dulu, baru dia memuliakan Allah. So, sebenarnya sama waktu kita memberi ya. Kita enggak sedang, Tuhan, ini gue bayar, baru gue mau lihat sesuatu terjadi dalam hidup gue. Enggak. Karena sesuatu udah terjadi, makanya kita mau give thanks. Ya. Makanya kita mau memberi, memberi kembali, give back ke Tuhan. Tuhan udah baik banget. Tuhan udah baik banget dalam hidup gua. Tuhan udah baik banget setiap hari. Teman-teman ada baju, bisa makan. Di sini tadi hujan? Enggak? Puji Tuhan. Ya kan? Jadi rasa sikap hati yang seperti itu yang teman-teman perlu bawa saat teman-teman memberi. Ya, bukan kayak Tuhan nih ya, gue kasih tapi ingat, lo perlu begini dalam hidup gue, lo perlu lakuin ini, lo perlu lakuin itu, gue perlu dibantu di sini nih, ujian gue perlu bagus nih nilainya nih, ya kan? Bukan kayak gitu, karena Tuhan sudah baik, baru kita memberi ke Tuhan. Tuhan, thank you. Ini rasa ucapan syukur aku ke Tuhan tuh kayak gini. Dengan sendirinya teman-teman akan memberikan persembahan yang terbaik. Karena teman-teman tahu yang teman-teman lakukan adalah ucapan syukur. Not buying something ke Tuhan. Enggak sedang nyogok Tuhan untuk melakukan hal yang nggak tahu teman-teman maunya apa. Ya. Jadi nanti waktu teman-teman memberi, make sure hati kita benar supaya bisa menyenangkan hati Tuhan. Let's pray. Tuhan, thank you kalau misalnya Tuhan udah baik dalam hidup kami, Tuhan udah sayang banget. Kami mau mengucap syukur dengan apa yang kami punya. Kami mau berikan yang terbaik buat Tuhan karena kami mengasihi Tuhan, karena kami menyayangi Tuhan, karena Tuhan juga udah baik banget sama hidup kita. Enggak ada hal yang kami mau coba beli dari Tuhan. Tapi ini semua karena ucapan terima kasih kami ke Tuhan. Thank you Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus, kita udah berdoa dan ucap syukur. Amin. Nah teman-teman bisa lihat, scan, shred, mana itu dia? Ya ini dia, ya kan zaman kan sudah semakin maju ya kan. Jadi kita bisa langsung aja atau mungkin teman-teman lihat ada kotak-kotak yang teman-teman bisa ketemu di lantai 1, lantai 5, itu teman-teman bisa langsung saja. Karena kita memberi itu bukan keharusan ya kan, tapi ya karena kita tahu ya kan, kita harus memberi. Oke, itu saja sepertinya. Kita boleh bangkit berdiri sekali lagi karena kita akan menyambut seseorang yang sangat luar biasa. Ya, boleh tepuk tangannya untuk Kakak Michael. Apa kabar anak muda semua, mana suaranya? Berapa banyak dari teman-teman yang excited untuk belajar firman Tuhan bisa shout yes? Alright, so senang banget bisa lihat teman-teman semua, the vibes, the atmosphere. Dan kita mau dengar firman Tuhan, tapi sebelum itu kita doa dulu yuk. Terima kasih Tuhan kalau hari ini kami bisa berkumpul tempat ini, kami bisa beribadah. Sebentar kami mau dengar firman Tuhan, kami mau buka hati, pikiran dan telinga kami. Supaya itu firman disampaikan, kami bisa menangkap dengan baik apa yang jadi pesan firman Tuhan. Dan dapat kami buat dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih. Hanya dalam nama Tuhan Yesus dan teman-teman yang percaya sama-sama katakan. Amin. You guys may be seated. Minggu lalu kita memulai seri yang baru tentang comparison. Minggu lalu juga Koko Samuel dia bahas mengenai kalau kita diciptakan serupa gambaran Allah. Teman-teman masih ingat ya?
Kita ini diciptakan sempurna serupa gambaran Allah. Kenapa sempurna? Karena nggak ada ciptaan Tuhan yang lain yang diciptakan serupa gambaran Allah. Monyet tidak diciptakan serupa gambaran Allah. Yang lainnya pohon tidak diciptakan serupa gambaran Allah. Cuma manusia yang diciptakan serupa gambaran Allah. Nah, karena kita diciptakan begitu sempurna, Tuhan nggak pernah ciptakan kita dengan iseng atau nggak punya purpose, tapi Tuhan ciptakan kita unik. Sama-sama bilang unik. So, hari ini kita mau sama-sama mulai dengan satu statement adalah we are unique creation. Kita ini adalah manusia-manusia yang unik, cuman satu, limited edition. Teman-teman kalau misalkan kalian tahu fashion, kalian tahu tentang art, ada barang-barang yang itu sifatnya unik, limited, itu cuman satu dan harganya sangat mahal. Setuju teman-teman ya? Dan kita semua ini adalah orang-orang limited. Bahkan orang yang kembar sekalipun, even dua orang yang namanya Tasya dan Nasya, mereka pun pasti berbeda gitu. Walaupun kelihatannya mirip, orang-orang ketemu mereka ngelihatnya kayak nggak bisa bedain mana si kembar itu Tasya dan Nasya. Tapi mereka itu berbeda. Kenapa? Karena Tuhan ciptakan semuanya unik. Sama-sama bilang unik. Nah, tahunya orang itu unik dari mana? Tiap orang punya prosesnya masing-masing. Makanya kita adalah pribadi atau ciptaan yang unik. Contoh di Alkitab. Berapa banyak sini teman-teman tahu tentang kisahnya Yusuf? Yusuf? Tahu ya? Dia ngalamin apa? Dia ngalamin dibuang sama saudara-saudaranya. Dia difitnah sama tante Pot. Dan dia dipenjara gara-gara tante Pot. Nah, di sini dia ngalamin hal-hal yang gak enak. Dari dibuang, difitnah, dipenjara. Tapi dia ngalamin Tuhan angkat hidupnya jadi orang nomor 2 di Mesir. Ini tentang Yusuf. Tapi kalau kita compare dengan kisah Alkitab lain adalah Abraham. Abraham, teman-teman kalau baca firmannya, dia hidupnya itu ngalamin banyak berkat Tuhan. Berlimpah berkatnya. Bahkan di firman Tuhan bilang, dia sempat bilang sama Tuhan gini, Tuhan untuk apa semua yang aku punya ini kalau aku gak punya keturunan. Aku cuma bisa kasih sama kepala pelayannya di rumahnya dia gitu. Dia punya banyak hal, tapi Abraham dia susah banget buat punya anak. Sampai dia usia kakek-kakek, sampai dia usia udah tua, istrinya udah jadi nenek-nenek yang kayaknya impossible untuk bisa bearing child. Tapi Tuhan lakukan mujizat dan mereka punya anak. Kalau kita compare, teman-teman lebih pilih jadi Yusuf atau jadi Abraham? Siapa yang pilih jadi Abraham? Susah punya anak. Siapa yang pilih jadi Yusuf? Dibuang, difitnah, dipenjara. Kayaknya nggak ada yang enak gitu. Tapi kalau kita mau compare, kita nggak bisa compare. Karena Yusuf adalah Yusuf, Abraham adalah Abraham. Kenapa? Karena setiap orang punya prosesnya masing-masing. Nah, sekarang kita ke hari ini. Misalkan, kalau kita ketemu ada orang yang dia itu sombong. Dia mau lagi belajar untuk bisa jadi rendah hati. Kita nggak bisa compare sama orang yang dia itu minder, nggak mau kelihatan orang, dia belajar untuk bisa lebih pede. Semua orang punya prosesnya masing-masing. Kita nggak bisa compare, oh dia lebih baik, ini yang lebih baik. Enggak, setiap kita ciptakan unik dan punya prosesnya masing-masing. Yang nanti bisa bilang, Lalu apalagi? We are unique creation. Yang pertama kita punya proses masing-masing. Dan yang kedua, tiap orang punya karunia masing-masing. Sama-sama bilang karunia. Kalau di compare, ya nggak cengli. Karena tiap orang punya karunia masing-masing. 1 Peter 4 verse 10. As each has received a gift, use it to serve one another as good stewards of God's varied grace. Dalam bahasa Indonesia bilang kayak gini, layanilah seorang akan yang lain sesuai dengan karunia yang telah diperoleh tiap-tiap orang. Highlight kata-kata ini, karunia yang telah diperoleh oleh tiap-tiap orang. Sebagai pengurus yang baik dan dari kasih karunia Allah. So, setiap orang ini kita punya karunianya masing-masing. Ada orang yang pintar akademis. Wah, pintar banget. Dia selalu ranking. Mau apa, pelajaran IPA, pelajaran sosial, apapun dia embat semuanya. Tapi ada orang yang pintar secara atletis, dia bisa main basket, dia bisa main soccer, dia bisa main golf, dia bisa berkuda, dia bisa apalagi, bisa main badminton, dia bisa berenang, dia bisa kejar-kejaran sama kucing, kejar-kejaran sama anjing, larinya cepet atau macam-macam gitu. So ada orang yang pintar atletis, ada orang yang pintar akademik. Siapa yang lebih bagus? Nggak bisa ngomong, karena karunianya masing-masing berbeda.
Nah, jadi teman-teman, kita ini pribadi yang unik. Sama-sama bilang lagi unik. Kita punya proses yang berbeda dan kita punya karunia yang berbeda-beda. Nah, maka dari itu kita jangan pernah compare diri kita dengan orang lain. Aku punya satu statement gini. If God creates the best version of yourself, of ourselves, why do humans still compare themselves to others? Pernah gak teman-teman berpikir, kenapa sih kalau kita tahu Tuhan udah ciptakan kita unik, sempurna, tapi kenapa kita masih compare dengan yang lain? Karena kan kalau udah sempurna berarti the best version of you yang Tuhan ciptakan. Ada dua pemikiran. Yang pertama, mungkin dia belum kenal Tuhan Yesus. Dia gak tahu tentang kebenaran ini. Dia gak tahu kalau dia diciptakan sempurna dan diciptakan unik. Oke, orang yang gak ngerti itu mungkin dia merasa dirinya itu jadi valid untuk dia bisa compare kiri kanan. Tapi pertanyaannya, kita yang datang setiap Sabtu di Youth, kita kan tahu, kita belajar sama-sama. Kenapa? Kita belajar sama-sama kalau kita ini ciptakan sempurna dan unik oleh Tuhan. Serupa gambaran Tuhan. Pertanyaannya, kenapa kita masih compare? Nah, itu yang akan kita bahas sama-sama hari ini. Kenapa kita compare? Why we compare? Setelah aku pelajari, ternyata in everything we do pasti ada reasonnya. Kenapa kita compare? Aku minta bantuan teman-teman sama-sama ya. Why we compare? Aku pengen tahu dari teman-teman, apa sih menurut kalian kenapa kita sampai compare? Coba kita dari sisi sebelah sini ya. Teman-teman di sisi sebelah sini siapapun bisa mewakili kenapa kalian bisa melakukan comparison. Boom. Apa? Ayo dong, katanya anak muda kan kreatif, otaknya cepet nih. Kenapa kita bisa compare? Penyebabnya apa? Yes? Kenapa? Karena merasa diri kurang. Minder, oke. Let's say kata kuncinya minder, misalkan minder, oke. Nah, sisi sebelah sini, kenapa apa yang membuat orang bisa compare? Apa? Perbedaan sama? Jealousy, oke, jealous. Oke ya, jealous, cemburu. Hawa-hawanya kesannya kayak, kok pacar dia lebih cantik di pacarku ya, itu kayak jealous gitu kan. Oke, jealousy terus ada beda. Oke, nice. Kenapa? Dibandingkan, oke ada perbandingan. Yang dia kayak lebih bagus ya daripada ini. Oh yang itu lebih tinggi, oh yang itu lebih bagus. Oke ada namanya perbandingan. Ada lagi? Karena ada yang lebih baik. Oke lah ada perbandingan ya. Oke ada lagi? Apa? Insecure, oke. Insecure. Oke, nah ini makin hot nih. Oh ya, apalagi? Pengen punya pengakuan tuh apa tuh namanya? Oke lah, bisa saya pengen diakui. Oke. Apalagi teman-teman? Ayo lepaskan semuanya, kita bereskan hari ini sama-sama. Apalagi? Apa? Feeling. Egois, oke. Egois. Feeling. Oke, apalagi? Dua lagi. Harga diri, oke. Harga diri. Berapa harganya? Oke, terus apa? Bersaing. Persaingan, oke. Wah ini seneng nih. Kenapa compare? Karena ditikung. Oke lah kita masukin ditikung. Oke. Masih belum puas? Ada lagi? Apa? Oke, ada ekspektasi orang lain. Udah ya? Oke, ekspektasi orang lain. Oke. So, namanya orang melakukan sesuatu pasti ada reasonnya. Silakan difoto Koko Samuel.
Minder, jealous, beda, ada perbedaan, oke. Why we compare? Kita tahu kadang compare itu sesuatu yang baik atau buruk teman-teman? Oke, aku tanya, menurut kalian comparison itu hal yang baik atau yang buruk? Jawaban aku adalah tergantung. Kalau kalian compare harga, cari yang lebih bagus harganya, baik atau buruk? Baik dong, efisiensi. Tapi the why behind the what, kenapa kamu compare, itu yang bisa membuat kita bisa menyebabkan comparison ada sesuatu yang jelek. So, teman-teman, aku mau cerita. Seorang Michael Kosasih pernah terjebak dengan namanya comparison. Seorang Michael Kosasih yang dulu tuh kayak gini. Michael bisa terjebak comparison, kenapa? Karena dia mau memastikan dirinya adalah yang paling baik daripada orang-orang lain. Mungkin buat kalian kayak, oh ya kok Mike kayak gitu? Yes, aku dulu, kenapa aku compare? Karena aku pernah merasa gini, I have to make sure aku lebih baik dari orang lain. Nah jadinya apa? Aku bawa-bawa adalah kebiasaan aku, apa yang aku bisa aku compare dengan orang lain. Apa yang aku punya aku compare dengan orang lain. Sehingga waktu aku aku compare terus, tanpa disadari aku jadi orang yang put everything into competition. Apapun jadi bau-baunya kompetisi sama orang lain. Tapi teman-teman waktu ini terus berjalan, ada dampak buruknya yang ngaruh ke aku. Yang pertama, fokus aku jadi salah. Contoh, tadinya fokusnya melayani yang terbaik untuk Tuhan. Haleluya. Tapi habis itu aku melayani yang terbaik untuk memastikan tidak ada orang yang melayani lebih baik dari aku. Apa yang berbeda? Fokusnya tadi buat Tuhan, jadi fokusnya untuk diri aku sendiri. Nah ini yang salah teman-teman. Dan apa yang lebih buruk lagi, waktu aku compare ada orang yang lebih baik dari aku stres. Dan waktu aku stres, aku breakdown, itu rasanya gak enak banget. Tapi sampai satu titik aku merenung, Tuhan ingetin aku gini, kamu sombong. Kenapa Tuhan? Kamu sombong. And then everything like connecting the dot, dan aku punya kesimpulan gini, kenapa aku compare? Karena aku mau berkompetisi, karena aku mau melihat diri aku lebih baik dari orang lain. Di situ titik kesombonganku. So that's the reason I'm comparing. Apa yang aku buat? Aku bertobat. Tuhan ampuni. Dan aku mulai bertobat. Dan waktu aku memutuskan untuk berubah, untuk bertobat, level comparing aku itu gradually decreasing. Secara time by time turun. Akhirnya udah jarang banget untuk compare satu sama lain. So when you know the why you compare, itu bisa waktu kita deal with that, itu bisa membuat kita gak comparing satu sama lain. So that's the first thing. Yang kedua, teman-teman, aku pun juga pernah terjebak compare dengan kayak gini. Menurut teman-teman, aku ini orang introvert atau extrovert? Ambivert, extrovert, introvert. I am an introvert teman-teman. Aku orang introvert di mana aku bukan tipe orang yang kalau ada aku tuh rame. Weh, apa kabar semuanya? Ayo, enggak, gue enggak kayak gitu. Tapi aku sebagai leader, ini namanya seorang leader pasti kan dia butuh disukai orang dan dia butuh punya pengikutnya, orang yang follow dia. Nah, aku pernah sekali aku membandingkan diri aku dengan orang yang extrovert. Yang ada dia, weh apa kabar semuanya? Oh ya itu bagus loh gini. Oh kayaknya seru banget ya. Seems like everyone love orang yang kayak gitu. So everybody love him, everybody love her. Kenapa? Karena dia orang yang extrovert yang ada di mana dia rame. Di situ aku compare diri aku dan aku mencoba untuk jadi orang yang weh, dan tebak apa yang terjadi? Nggak natural, jelek. Aneh, jadinya bukan jadi aku sendiri tapi jadi orang kayak ini kayak dibuat-buat nih. Dan apa yang terjadi akhirnya aku stres. Semakin aku compare semakin aku stres. Tapi sampai satu titik waktu aku lagi stres aku duduk di kakinya Tuhan. Tuhan kasih tahu, Tuhan kasih di hati kayak gini. Hey, kamu itu diciptakan serupa gambaran Tuhan. Kamu itu introvert bukan karena jelek. Mungkin orang-orang berpikir orang introvert itu
ngebosenin, orang introvert itu nggak bisa ngomong, orang introvert itu gagu, ditanya cuman jawabnya A, ditanya A jawabnya A, tanya B jawabnya B. Jangan pernah menganggap diri kamu less. You have to be secure with yourself. Aku pernah ngalamin, mana insecure? Aku pernah ngalamin ini teman-teman. I'm insecure with myself. Sampai Tuhan bilang gini, orang ikut kamu, orang follow kamu, orang senang sama kamu bukan karena kamu lucu, bukan karena kamu rame, tapi karena apa yang kamu tabur ke orang itu. When you are adding value ke orang lain, kamu adding care, kamu adding perhatian, kamu adding value, kamu ajarin dia, kamu kasih tahu apa yang baik, kamu menambahkan, membuka wawasan orang itu yang membuat orang bisa follow kamu dan hidup kamu berdampak buat banyak orang. So dari situ aku berubah. Aku melihat diri aku bukan orang yang introvert yang membosankan, tapi jadilah diri aku apa adanya. I don't know, mungkin ada beberapa kalian yang compare diri kalian, kok dia lebih cantik dari gue ya? Kok dia lebih ganteng dari gue ya? Badannya lebih tegap loh dari gue. Dia lebih tinggi dari gue. Gue kayaknya cuma segini, kayaknya di keteknya dia doang. Mungkin kita berasa, kita compare diri kita dengan yang lain. Tapi ingat, Tuhan ciptakan kita serupa gambaran dia. Kita diciptakan unik. Kita ini kepunyaannya dia teman-teman. So, escape from comparison. Why? Because comparison could be your prison. Catat ya. Escape from comparison. Because your comparison could be your prison. Namanya orang compare itu gak enak banget teman-teman. Orang compare tuh capek. Setuju gak teman-teman? Lihat apa dikit di compare. Aduh kok gue jelek ya. Lihat apa dikit. Aduh gue kurang ya. Dan orang yang suka comparison dia bisa stres. So aku mau encourage teman-teman hari ini. Untuk bisa escape from comparison. Gimana caranya? So this is the 4 things yang aku mau undang teman-teman. So how to escape the comparison? Yang pertama, kita perlu sadari penyebabnya. Nah makanya aku buat kayak gini teman-teman. Why we compare? Teman-teman bisa karena minder, karena dibandingkan, karena pengen diakui, karena ditikung, ya oke lah gimana itu ekspektasi orang lain, karena egois, karena feeling, karena insecure. Kalau aku tambahin punya aku, karena sombong. So, waktu kita tahu the why kita compare, kita akan bisa gampang untuk bisa take care, untuk kita bisa deal with it. So, sadari penyebabnya. Coba kita nanti waktu pulang atau lagi kumpul kelompok, coba reflect. Kenapa ya aku compare? Why aku compare diri aku dengan orang lain? Kenapa sih aku compare diri aku dengan adik aku? Kenapa sih aku compare diri aku dengan kakakku? Why? Pertanyaannya itu sangat penting. Waktu kita find out the why, step yang nomor 2 adalah apa kata firman Tuhan tentang itu? Apa kata firman Tuhan tentang sombong? Ini sesuatu yang salah. Apa kata firman Tuhan tentang orang yang egois? Ini juga salah. Apa kata firman Tuhan tentang being insecure? Hey, kamu diciptakan serupa gambaran Tuhan. So you have to be secure with your own skin. Karena kamu diciptakan serupa dan unik dari itu sama Tuhan. Apa kata firman Tuhan tentang jealousy? Jangan kamu iri hati. Tuhan punya karunia-Nya buat kamu masing-masing. Tuhan punya berkatnya buat kamu masing-masing. Don't be jealous. Tuhan itu sayang sama kita. Firman Tuhan bilang kalau Tuhan itu memikirkan kita over and over again. Komputer yang paling cepat di dunia bisa kalau kemarin aku coba googling ya. Komputer yang paling cepat di dunia itu bisa menyelesaikan 1 juta triliun calculation in a second. And I believe Tuhan lebih dari superkomputer yang ada di dunia. He thinks of you million times every second. So don't be jealous, Tuhan tuh sayang sama kita. Don't be insecure, lu diciptakan serupa gambaran Dia. Jangan sombong karena Tuhan membenci orang congkak. So how to escape? Yang pertama sadari penyebabnya. Yang kedua, apa kata firman Tuhan tentang itu? Dan yang ketiga, berubah. When you know the why you're comparing. And you cross check with the Bible, is it something that I have to deal with? I have to tinggalkan?
atau ini sesuatu yang lain. Kalau itu sesuatu yang berdosa, tinggalkan dosa itu, urus dosa itu. Pilih untuk melakukan sesuatu yang benar. Dan yang keempat, satu, sadari penyebabnya, find out. Yang kedua, apa kata kebenaran firman Tuhan? Makanya kita perlu tahu firman Tuhan. Dan yang ketiga, putuskan untuk kita berubah. Yang keempat, berikan diri kamu dibimbing. Teman-teman, untuk aku bisa berubah ya dari orang yang comparing karena sombong, itu gak langsung kayak hari ini tahu berubah, besok langsung 180 derajat berubah. Over time, gradually I change. Even until today, masih ada gitu bisa compare sesuatu. Tapi karena aku udah membiasakan untuk bisa enggak comply dengan dosa, lebih gampang untuk aku, oke, stop comparing, move on. Ada prosesnya teman-teman. Dan waktu proses itu izinkan untuk kita bisa ada dalam suatu komunitas family cell. Karena ada orang-orang yang bisa kasih tahu kita, yang bisa jangan kayak gitu. Just as simple as that, itu bisa membantu kita untuk bisa bertumbuh jadi orang yang stop comparing. So I challenge you guys. What is your why? Kenapa kalian compare? Know that, sesuaikan dengan firman Tuhan. Berubah, lakukan yang benar, dan berikan diri kita untuk dibimbing. Aku percaya teman-teman di tempat ini, kalian akan mengalami sesuatu yang baik waktu kalian stop comparing. Stop being imprisoned by comparison. Escape from it. Dan kita bisa jadi orang yang maksimal dalam tujuan Tuhan dalam kehidupan kita. Aku mau undang kita sama-sama bangkit diri. Ada satu lagu yang aku mau ajak buat kita nyanyi bersama. And let's sing this song together. Teman-teman yang tahu lagunya kita nyanyi sama-sama yuk. Menjauhi rohmu yang suci, kau sahabat. Dan kau dekat. Bahkan seluruh bisa membalas kesetiaanmu, sungguh mulia dan berharga, sungguh besar pengorbananmu bagiku. Dalam untuk dimengerti, sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku, sungguh indah. Waktu semua mata dipejamkan. Berapa banyak ya teman-teman? Kak, I'm imprisoned with my comparison. Aku terjebak dengan comparison. Kemana-mana aku compare diri aku dengan orang lain. I don't know, it's about maybe about my insecurity. Atau mungkin aku merasa aku lebih baik dari orang lain. Atau ada sesuatu yang aku jealous sama orang lain. Saat ini aku mau berdoa sama-sama buat teman-teman semua. Waktu semua mata dipejamkan. Berapa banyak dari teman-teman yang datang hari ini merasa kayak gini. Tuhan, aku orang yang suka compare. Aku orang yang jealous. Aku orang yang pernah disakiti. Aku orang yang pernah kecewa. Aku orang yang pernah atau masih insecure. Aku orang yang sombong.
Tapi berapa banyak dari teman-teman yang hari ini bilang, Tuhan aku mau deal with that. I will deal with all that things. Dan aku mau hidup free of comparison. Kalau teman-teman orangnya, when all eyes close, aku mau undang buat kita angkat kedua tangan kita sama-sama and I will pray for you. Tuhan aku berdoa buat setiap teman-teman yang mengangkat tangan mereka. Tuhan yang selidiki hati mereka. Singkapkan yang terselubung Tuhan. Buat mereka bisa menangkap, mengerti apa yang terjadi dalam kehidupan mereka. Sehingga mereka bisa tahu what's happening with their comparison. Aku berdoa Tuhan, setiap insecurity menjadi secure dalam nama Tuhan Yesus. Setiap hati yang terluka sembuh dalam nama Tuhan Yesus. Setiap hati yang sombong bertobat dalam nama Tuhan Yesus. Setiap iri hati content in the name of Jesus. Aku percaya Roh Kudus mengalir sekarang ini Tuhan. Mengalir di hati dan pikiran setiap teman-temanku yang datang. Karena kami percaya waktu kami mengandalkan Roh Kudus, lebih mudah untuk kami bisa identify the why we compare. Dan kami bisa deal with it dan kami bisa mengalami sesuatu yang baik. Aku berdoa Tuhan, Roh Kudus mengalir buat setiap teman-temanku. Roh Kudus mengalir karena kami gak bisa buat apa-apa tanpa Tuhan. Roh Kudus yang kasih kekuatan, Roh Kudus yang kasih pengharapan. Dan aku berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Dan teman-teman yang percaya sama-sama katakan, amin. Oke, siapa yang belajar sesuatu hari ini about comparison? Oke, good. Cari teman kamu ya, yang kamu kenal deh, Cari teman kamu ya. Bertiga boleh, lebih dari 2 orang boleh. Lihat matanya, lihat mukanya, benar-benar stare at them ya. Bilang gini, kamu berharga gitu. Bilang cepet ya. Kamu berharga. Kasih bro hug, kasih sis hug ya. Pokoknya kita menghargai teman kita, keluarga kita, siblings kita, orang-orang sekitar kita sebagaimana Tuhan menghargai kita. Boleh sekali lagi berikan tepuk tangan buat Tuhan kita yang luar biasa. And kita ada mau undang satu teman kita namanya Sydney Ribley. Boleh maju ke depan Sydney Ribley ya. Boleh dengan ketua selnya mungkin yang kenal boleh. Kenapa kita undang Sydney Ribley? Karena kita mau encourage, kita mau support, kita mau celebrate orang-orang yang memang take it seriously, education, prestasinya untuk terus maju every step of milestone dalam kehidupan mereka. Nah nanti kita mau denger ya dari Sydney Ribley. Mau kau lanjut kuliah di mana gitu ya. Nah kalau nanti dia perkenalkan diri kita udah tahu ya, we know the rule, oke ya. Kalau misalnya bilang kita jawab hai gitu ya, oke. Silakan Sydney perkenalkan diri. Halo, nama aku Sydney. Hai Sydney. Sydney mau lanjut kuliah berarti ya? Iya lanjut kuliah. Rencananya mau lanjut di mana, ambil major apa? Lanjut di Hong Kong, ambil major Computer Science. Hong Kong Computer Science. Oke, udah ketemu gereja di sana? Belum, nanti kita kenalin ya. Jackie Chan. Oke, yuk kita sama-sama doa, kita sama-sama support, tarakan tangan buat Sydney. Let's pray. Kami berdoa Tuhan, kami mengucap syukur ada keluarga kami yang terus bersemangat, terus memberikan yang terbaik dalam hidupnya untuk bisa achieve the milestone yang ada, untuk melanjutkan prestasinya, kuliah di Hong Kong Tuhan. Kami berdoa biar Engkau terus menjadi Tuhan, jadi teman, jadi sahabat, jadi Bapa dalam hidupnya. Dimanapun dia berada, ada kemurahan, kasih karunia, tangan penyertaan Tuhan menyertai. Dan kami berdoa Tuhan biar Sydney boleh capai nilai yang terbaik, pakai jadi anak-anak
yang berprestasi untuk bisa jadi teladan, jadi inspirasi bagi banyak orang. Lewat hidupnya Tuhan pakai untuk bisa jadi saluran berkat, saluran kasih. Boleh banyak orang lebih lagi kenal Tuhan Yesus lewat hidupannya. Hamba mau berdoa dan kami berdoa sama-sama Tuhan biar Sydney boleh ketemu juga teman-teman yang baik, komunitas yang sehat untuk dia boleh bertumbuh di sana. Dan Tuhan nyatakan pribadimu, nyatakan kuasamu, kau bawa Sydney lagi Tuhan untuk melihat hal-hal yang mungkin dia belum pernah pikirkan, yang belum pernah dia dengar, yang belum pernah timbul dalam hati, itu yang akan Tuhan berikan, Tuhan sediakan dalam hidupnya. Kau pakai dia jadi terang, jadi garam. Kami berdoa Tuhan, menyerahkan Sydney ke dalam tangan-Mu, juga untuk keberangkatannya, sampai hingga kepulangannya lagi dia nanti kembali ke Indonesia, Tuhan yang sertai. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur, dan setiap anak-anak muda sama-sama katakan, Amen. amin. Kita foto dulu boleh ya? Ntar dipajang di Hong Kong ya. Oke, so kita juga mau welcome buat teman-teman yang baru pertama kali hadir. Wah, yang mungkin diajak sama temannya ke sini, ikut Gilgal Youth, apaan sih? Udah ikut aja deh. Nah, we wanna welcome you guys. Kalian bukan orang asing. Kalau kalian enjoy the service, we wanna invite you to join us again next week. Dan kalau kalian mau ikut jadi bagian dari komunitas kita, bukan hanya datang, let's join Family Cell. Ya, Family Cell itu apa? Di dalamnya itu ada komunitas anak muda yang asik, seru, saling care satu sama lain. Kalian bisa jadi apa adanya di dalam, no pressure, ya, no comparison di dalamnya. Dan if you guys wanna join, just kindly scan the QR code yang ada atau mampir di booth lantai 1, visit, ada booth care, di situ teman-teman bisa tanya-tanya, ya. Oke, let's finish our service. Kasih dulu high five kiri kanannya, bilang lu keren banget nih hari ini. By the way, kita ada serve kalian dinner, dan buat yang kumpul fellowship ya, buat yang teman-teman habis ini spend time dengan family cell-nya, kita serve dinner. And yuk, let's pray. Anak muda yang dikasihi Tuhan, terimalah berkat dari Allah Bapa. Engkau akan menjadi anak muda yang diberkati, studimu diberkati, miliki prestasi yang terbaik. Kesehatanmu diberkati, keuanganmu diberkati, keluarga punya hubungan yang baik, ada kasih Tuhan. Dan setiap tangan-tangan yang terangkat diurapi Tuhan, sehingga apapun yang kau kerjakan akan berhasil dan memuliakan nama Tuhan. Tuhan akan pakai engkau menjadi anak muda yang berikan pengaruh, jadi terang, jadi garam dimanapun kalian berada. Berkati masa depan yang cerah. Yang single akan ketemu pasangan hidup yang tepat, indah pada waktunya. Yang in relationship, hubungan kalian diberkati dalam hubungan yang kudus. Ada kasih karunia Kristus, pertolongan, persekutuan, serta tuntunan Roh Kudus senantiasa menyertai kita sampai kita berjumpa kembali dengan Kristus. Dan kami terima berkat ini Tuhan hanya di dalam satu nama, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus. Dan setiap anak muda sama-sama katakan, amin. Have a nice weekend. God bless you all. See you next week guys. Teman-teman boleh duduk.